Jam 3 pagi, gadis kecil itu bersembunyi di bawah selimutnya, membaca buku. Tiba-tiba ia mendengar suara aneh di luar jendelanya. Ia berani pergi ke balkon. Sepasang mata muncul di jalan dan bertemu dengan matanya. Kemudian sesosok gelap berdiri. Tubuhnya pasti setinggi bangunan 2 lantai. Ia menyadari bahwa ia telah ditemukan. Jadi ia berjalan lurus ke arah gadis itu. Gadis itu panik dan berlari kembali ke tempat tidur. Tetapi tangan besar itu datang tepat melalui jendela dan meraihnya. Dia meraih gadis itu dan lari dengan gadis itu dalam pelukannya. Dia sangat cepat dan penyamaran yang cukup bagus. Seorang pejalan kaki melintas. Dia memblokir lampu jalan tepat pada waktunya. Bersembunyi dalam kegelapan. Sebuah mobil lewat. Dia dengan cepat berlutut di belakang truk dan berpura-pura menjadi tumpukan barang. Seorang warga keluar untuk membuang sampah. Ia berdiri di depan 2 pohon, tanpa merasa tidak pada tempatnya. Dia benar-benar berlari melalui lapangan. Dengan satu lompatan besar ia menyeberangi jalan. Sprint yang keras adalah hembusan angin. Ia membawa gadis itu melintasi pegunungan dan lautan, dan melalui awan petir. Akhirnya ia tiba di sebuah gua besar. Itu dipenuhi dengan segala macam benda aneh dan tidak biasa. Gadis itu tergantung di dahan pohon dengan selimutnya. Dia mengintip ke dalamnya. Di sini, seorang raksasa sedang mengasah pisau. Di sana ada sebuah jendela. Gadis itu mencoba melarikan diri, memanjat sepanjang batang pohon. Tepat saat ia mendorong jendela terbuka, ia terlempar ke dalam panci oleh raksasa. Gadis itu ketakutan. Raksasa itu mengatakan kepada gadis itu, ada banyak raksasa di luar sana yang memakan manusia. Tergantung pada selera mereka, mereka memiliki nama khusus untuk mereka. Me? You think because I'm a giant that I'm a man-gobbling cannibal? Gadis itu bahkan lebih ketakutan. Pria raksasa tua itu menghampirinya dengan wajahnya. Anda berpikir karena saya seorang raksasa. Dan kemudian, pria raksasa tua itu kemudian memakan labu besar yang tampak lengket. Sambil menjelaskan kepada gadis itu, dia tidak membawanya ke sini karena dia ingin memakannya. Tetapi ia khawatir jika gadis itu melihatnya. Ia khawatir jika wanita itu melihatnya. Ia akan menyebarkan berita tentang keberadaan para raksasa. Dan ras misterius mereka akan terungkap. Ketika gadis itu mengetahui bahwa orang tua itu bukan orang jahat, dia segera memberanikan diri dan meraih gadis itu, mengatakan bahwa di luar berbahaya, jangan melarikan diri tanpa izinnya. Ia kemudian menempatkan gadis itu di tempat pengintai kapal layar dan membiarkannya tidur di dalamnya pada malam hari. Namun setelah ia tertidur, orang tua itu pergi melalui gua menuju air terjun. Menarik kendali, sebuah jembatan turun ke bawah. Ia datang ke bengkelnya, botol-botol dan stoples berisi benda-benda berwarna-warni. Semua impian manusia. Dia mengambil sebuah guci. Merah berarti dipenuhi dengan mimpi buruk. Kemudian ia mengutak-atiknya. Ia memegangnya di atas kepalanya dan mengguncang-guncangkannya. Gadis itu tiba-tiba terbangun. Untuk menemukan orang tua itu terbaring tertidur di geladak. Ia membuka baut yang menahannya di tempatnya. Ia menyodok jendela dengan galak. Gadis itu berhasil melarikan diri, berlari melewati rerumputan yang lebih tinggi dari dirinya. Tiba-tiba sebuah tangan besar menerobos bumi dan menghalangi jalan gadis itu. Gadis itu berteriak minta tolong. Tetapi orang tua raksasa yang tidak jauh dari sana memilih untuk duduk diam saja. Gadis itu tertangkap tinggi di udara. Saat berikutnya dia akan jatuh ke dalam mulut jurang. Ketika gadis itu terbangun lagi, untuk menemukan dirinya duduk di menara pengawas dalam keadaan utuh, ternyata orang tua itu baru saja menanamkan mimpi buruk dalam dirinya untuk mencegahnya melarikan diri. Ia telah menanamkan mimpi buruk dalam dirinya. Di pagi hari, orang tua itu sedang minum minuman hijau. Gadis itu menyadari bahwa gelembung-gelembung di dalamnya mengarah ke bawah. Dia belum pernah melihat minuman bersoda yang aneh seperti itu. Jika gelembung ke atas membuat Anda bersendawa, Nama. orang tua itu merasa senang, tetapi suara kentutnya menarik pengunjung yang tak terduga. Raksasa itu mencium bau manusia, mencari di mana-mana. Gadis itu memiliki kejeniusan yang luar biasa. Dia masuk ke dalam labu besar di atas meja.